Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudhistira Ardana. Semoga seluruh mahasiswa STEMIK Pringsewu dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan di minggu yang keempat ini. Pada minggu yang keempat ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Apa itu jurnal umum akan kita bahas di sini, tetapi secara mendasar mahasiswa sudah bisa memahami sebenarnya ketika mahasiswa bisa mengerjakan seluruh soal persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti tinggal dipindah aja. Yang tadinya di persamaan dasar akuntansi kita membahas tentang apa yang bertambah, apa yang berkurang di kolom harta, utang, dan modal. Nanti pada jurnal umum ini kita akan membahas tentang di kolom mana sih nanti kita harus meletakkan, apakah di debit atau di kredit. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari pengertian jurnal. Di sana dituliskan bahwa jurnal merupakan catatan peristiwa kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan di suatu perusahaan. Artinya, setiap transaksi pasti akan dicatat ke dalam bentuk jurnal. Nah, yang akan kita pelajari adalah jurnal umum. Jadi, seluruh transaksi akan kita catat secara umum di dalam sebuah jurnal umum. Jadi, entah itu transaksi pendapatan, entah itu transaksi pengeluaran, entah itu transaksi utang, maka akan dijadikan satu dan akan dipisah-pisah pada materi nanti, yaitu pada materi buku besar. Jadi, pada materi jurnal umum ini kita cukup membahas bagaimana transaksi-transaksi yang terjadi pada satu bulan itu dicatat ke dalam sebuah jurnal. Nah, tujuan dari jurnal umum yaitu untuk mempermudah penelusuran apabila terjadi kesalahan ketika menganalisis terjadinya suatu transaksi. Jadi, ini bisa membantu sekali bagi orang-orang yang bekerja di bidang keuangan. Kenapa? Karena kita mencatat semua transaksi ke dalam jurnal, dan jurnal itu nantinya akan mempermudah kita. Akan mempermudah dalam hal apa? Dalam pencarian transaksi. Misalnya, suatu saat kok kita butuh yang namanya mencari transaksi utang. Kita tinggal search saja di dalam search engine dalam suatu software, maka seluruh transaksi utang akan mudah terlacak. Jadi nanti bisa memberikan masukan kepada suatu perusahaan bahwa oh ternyata hutang kita terlalu banyak nih. Oh ternyata di bulan ini pengeluaran kita terlalu banyak nih, makanya kita harus mengurangi. Jadi inti daripada jurnal di sini adalah mencatat segala transaksi. Nah, karena ada kalimat umum, berarti masih mencatat secara umum, tidak secara khusus. Jadi semua transaksi kita catat dalam bentuk jurnal. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada mekanisme debit dan kredit. Jika mahasiswa mempunyai rekening di buku tabungan, silakan mahasiswa cek. Apabila kita menabung di bank, itu dicatatnya di kolom mana? Hampir semua mahasiswa pasti akan menjawab di kolom debit, karena yang mahasiswa tahu kolom debit itu digunakan untuk mencatat transaksi yang sifatnya bertambah. Tetapi itu salah ya. Itu salah. Kenapa kok bisa salah? Karena ini ada rumusnya. Ada mekanismenya debit dan kredit. Di sini ada. Jadi nanti kalau dia termasuk ke dalam harta, harta itu apa aja sudah dibahas di persamaan dasar akuntansi ya. Kas, peralatan, perlengkapan, piutang, dia bertambah jika dicatat, dia akan bertambah dan dicatat di kolom debit. Selanjutnya, apabila dia berkurang, maka akan dicatat di kolom kredit. Kewajiban atau utang. Nah, kalau utang bertambah itu kebalikannya. Semakin kita banyak ngutang, maka akan banyak bertambahnya di kolom kredit, bukan di kolom debit. Lanjut lagi, tetapi apabila hutang bertambah, dia akan ketika hutang berkurang justru malah akan dicatat di kolom debit. Nah, fungsi mekanisme debit kredit ini nantinya akan berpengaruh di buku besar, sehingga ketika salah dalam mencatat jurnal, dalam memasukkan ke dalam kolom debit atau kredit, maka nanti di buku besar pasti juga akan
terjadi kesalahan atau ada data yang terselip sehingga nantinya di akhir pembuatan neraca maka tidak terjadi keseimbangan. Oke, jadi ini nanti mahasiswa bisa baca, jadi bisa dibaca ya, ekuitas atau modal bertambah dicatat di kolom kredit. Ekuitas atau modal berkurang akan dicatat di kolom debit. Penghasilan atau pendapatan selalu bertambah di kolom kredit. Jadi, saya bisa melihat jawaban dari mahasiswa kalau ada penghasilan di kolom debit itu sudah pasti salah. Nah, kalian bisa menganalisis nih. Ketika kalian menabung di bank, dicatat di kolom apa? Itu buat PR ya. Siapa tahu suatu saat keluar di soal UTS atau soal kuis. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pada contoh transaksi jurnal umum. Jadi ini mohon diperhatikan sekali kepada mahasiswa supaya bisa mengerjakan tugas di akhir slide seperti biasanya. Oke, kita akan mulai dari transaksi berikut. Pada tanggal 1 Januari, Riri menanamkan uangnya sebesar 4 juta sebagai modal awal bengkel yang didirikannya. Kalau di persamaan dasar akuntansi, pasti akan menambah kas dan akan menambah modal. Sama, ini pun akan seperti itu, tetapi pertanyaannya berbeda. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara mencatat di jurnal umum. Yang akan mahasiswa catat yaitu adalah nama rekening atau nama akun berupa modal dan kas. Lalu akan ada pertanyaan, posisinya di mana? Ingat rumus tadi. Harta bertambah di kolom debit. Harta berkurang di kolom kredit. Modal bertambah di kolom kredit dan modal berkurang di kolom debit. Nanti kita cek ya, atau mungkin saya agak salah dalam pengucapan, tapi nanti tolong dicek. Sehingga jawabannya adalah kas di kolom debit dan modal di kolom kredit. Kenapa? Karena kas itu termasuk ke dalam harta, sehingga ketika harta bertambah maka harus dicatat di kolom debit. Modal atau ekuitas itu bertambahnya di kolom kredit. Jadi nanti mahasiswa bisa melakukan scroll di slide PPT-nya yang sudah saya berikan di dalam classroom. Lanjut lagi. Transaksi berikutnya tanggal 5 Januari menarik pinjaman dari bank sebesar 6 juta. Kalau di dalam persamaan dasar akuntansi sudah jelas, kasnya bertambah, utangnya juga bertambah. Di sini juga sama, kasnya bertambah dan utangnya bertambah. Tetapi di posisi mana saya harus memasukkan? Jadi jawabannya adalah kasnya di kolom debit. Kenapa? Karena bertambah. Dan utang bank itu di kolom kredit. Kenapa? Karena utangnya bertambah. Nanti mahasiswa bisa cek lagi di mekanisme debit kredit. Next ke transaksi berikutnya. Bengkel Riri membeli perlengkapan seharga 2 juta, di mana sebesar 1.500.000 dibayar tunai dan sisanya akan dicicil selama 2 bulan. Dalam persamaan dasar akuntansi sudah jelas bahwa yang bertambah adalah perlengkapan 2 juta, yang berkurang adalah kas 1.500.000 dan utangnya bertambah dari sisanya itu sebesar 500.000 rupiah. Jadi nanti di sini ada 3 transaksi. Apa saja transaksinya? Yaitu perlengkapan, kas, dan utang. Lalu di mana posisinya? Ingat, di sana ada kalimat perlengkapan termasuk ke dalam harta, berarti bertambahnya di kolom debit. Sedangkan kasnya berkurang karena dibayar tunainya hanya 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian, berarti utangnya bertambah. Nanti bisa mahasiswa cek dan recheck karena bisa jadi saya salah dalam pembuatan PowerPoint ini, tapi mudah-mudahan sih tidak terjadi kesalahan. Lanjut lagi. Transaksi berikutnya tanggal 22 Januari membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lainnya. Di sana ada kata kunci peralatan.
dan tidak ada tulisan kredit. Berarti transaksi ini termasuk ke dalam transaksi pembelian peralatan secara tunai. Kalau di dalam persamaan dasar akuntansi sudah jelas bahwa yang akan berkurang adalah kas dan yang akan bertambah adalah peralatan. Karena di persamaan dasar akuntansi itu peralatan bertambah itu nantinya akan masuk ke dalam bagian harta sehingga akan dicatat di kolom debit, sedangkan kasnya berkurang termasuk ke dalam harta juga, harta berkurang maka akan dicatat di kolom kredit. Nanti bisa mahasiswa melihat kembali ke slide sebelumnya tentang mekanisme debit kredit. Lanjut lagi. Tanggal 23 Januari menerima uang dari jasa reparasi yang telah dikerjakan. Ini termasuk ke dalam transaksi pendapatan. Kalau di persamaan dasar akuntansi, berarti yang bertambah adalah kas dan modal. Kalau di jurnal umum itu berbeda. Jadi yang ditulis adalah kas dan pendapatan, bukan kas dan modal. Dan yang harus mahasiswa ingat, pendapatan selalu bertambah di kolom kredit. Jadi nanti ketika menulis di jurnal umum, kasnya yang di debit, pendapatannya yang di kredit. Oke, lanjut lagi. Transaksi berikutnya, membayar biaya sewa. Kalau di dalam persamaan dasar akuntansi jelas akan mengurangi kas dan akan mengurangi modal. Tetapi kalau di sini kira-kira bagaimana transaksinya? Yang jelas kasnya berkurang dan ada tulisan biaya sewa. Jadi nanti mahasiswa bisa lihat lagi, cross check lagi tentang mekanisme debit kredit. Jadi nanti ditulisnya adalah biaya sewa di kolom debit, sedangkan kas di kolom kredit. Lanjut, transaksi berikutnya, membayar utang pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Transaksi di persamaan dasar akuntansi sudah jelas kita akan mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang. Di sana utang, berarti utangnya berkurang. Jadi nanti di sini akan ada transaksi utang dan akan ada transaksi kas yang akan dicatat di rekening atau akun. Di kolom mana, di posisi mana nih, debit atau kredit nanti utangnya. Karena utangnya berkurang, maka nanti akan berada di kolom debit. Sedangkan karena kita mengeluarkan uang untuk bayar utang, maka kasnya berkurang di kolom kredit. Lanjut lagi. Kemungkinan, oh ini belum yang terakhir ya. Sepertinya saya salah. Mohon maaf, ini salah ya. Ini salah, ini salah. Harusnya itu sebentar. Nah, ini yang terakhir ya, yang tadi lewat ya salah karena belum saya hapus. Nah, ini yang terakhir adalah Riri mengambil uang perusahaan untuk membayar biaya kuliah adiknya sebesar 300.000. Jadi ini termasuk ke dalam transaksi prive. Kalau di persamaan dasar akuntansi sudah jelas ya, akan mengurangi kas dan modal. Tetapi di sini bagaimana mencatatnya? Yang jelas prive dan kas itu adalah nama akun yang harus kita tulis di dalam kolom keterangan di jurnal umum. Posisinya di mana? Posisinya adalah prive-nya di debit dan kasnya berada di kolom kredit. Sehingga nanti ketika mahasiswa sudah tahu nih letaknya di mana, langsung dibuatkan dan dikerjakan di dalam kolom seperti ini. Kalau ada yang salah, silahkan nanti mahasiswa bisa cek and recheck kembali ya. Karena ini saya buatnya pada malam hari dan ya dengan segala keterbatasan mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami tentang materi jurnal umum. Tetapi nanti jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa chat di dalam grup ya, di dalam grup dan silahkan setelah ini akan ada soal. Ini soalnya. Jadi nanti silakan mahasiswa dikerjakan, silakan nanti mahasiswa mengerjakan soal ini. Boleh nggak Pak kalau ditulis di kertas lalu difoto kemudian dikirim ke classroom? Boleh. Boleh nggak Pak kalau dikerjakan di
Microsoft Excel ataupun Microsoft Word. Kalau untuk tugas yang ini karena tergolong mudah, jangan pakai Word dan jangan pakai Excel. Kenapa? Karena pasti akan ada kecurangan-kecurangan di mana mahasiswa hanya meminta filenya dan mengganti namanya. Jadi, saya minta untuk tugas kali ini silahkan mahasiswa kerjakan di kertas folio bergaris, kemudian difoto dan diupload ke dalam Google Classroom. Mungkin ini saja materi atau tutorial kali ini tentang jurnal umum. Kita kembali lagi di minggu yang selanjutnya. Mudah-mudahan belum ujian tengah semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.